Ya, terima kasih banyak Pak Emrus Yombing, pengamat komunikasi politik, dan Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Peta Politik Nasional malam ini. Saya Figur Ritman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Wah, senang banget nih kita berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkait keragaman dan juga keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Iya, kali ini mengangkat tentang pesona batik Betawi khas Rusun Tambora dan kisah pemberdayaan perempuan warga Rumah Susun di balik pembuatan batik Betawi. Betul Silka, nah selain itu juga nanti kita akan hadirkan informasi terkait Papua Youth Creative Hub yang bertujuan untuk semakin mendorong kemajuan Papua. Kali ini bersama saya Anggi DJ dan saya Silka Suarizona, inilah Bangga Buatan Indonesia. Pemirsa, mengawali Bangga Buatan Indonesia episode kali ini, kita akan mengajak pemirsa untuk melihat batik. Wah, asik nih Silka. Kira-kira ini batik dari daerah mana ya? Batik Betawi. Jakarta juga punya batik yang menjadi kebanggaan loh Anggi. Bahkan tiap-tiap wilayahnya punya ciri khas motif batik yang berbeda. Salah satunya adalah batik Tambora yang punya ciri khusus bunga anggrek ungu dan ikan cupang serip. Wah, jadi penasaran nih Silka, kira-kira gimana ya bentuk dari batik ikan cupang dan juga bunga anggrek bergambar jadi satu menjadi motif batik. Langsung aja ya kita simak, ini dia batik Betawi dari Jakarta Barat. Tak hanya ondel-ondel, rupanya ikan cupang serit dan anggrek ungu yang banyak dibudidayakan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat menjadi variasi dari motif batik yang mulai dibuat di Rusun Tambora pada Oktober 2019 lalu. Sementara itu, untuk ciri khas warna dari batik Tambora lebih menitik beratkan kepada warna kuning terang yang menyiratkan kehangatan dan kecerdikan. Maka bisa dikesankan batik Tambora akan menambah keceriaan dan rasa percaya diri bagi yang mengenakannya. Yang membedakan batik Betawi Tambora dengan batik-batik lain, alhamdulillah memang semua Jakarta punya ikon masing-masing. Jakarta Barat, Utara, Selatan. Karena kita tinggal di Jakarta Barat, punya ikon tersendiri, yaitu ikan cupang serit dan bunga anggrek. Kenapa kok begitu? Kebetulan di Jakarta Barat itu adalah pembudidaya ikan cupang serit dan bunga anggrek, yaitu di daerah Rawabelong tersebut. Lilis bersama 10 perajin batik lainnya di Rusun Tambora, Jakarta, biasa membuat 2 helai kain batik berukuran 2 x 1 meter dalam kurun waktu 1 bulan.
Ke-10 perajin batik tersebut memiliki keterampilan yang sama dalam membuat batik. Setiap perajin mengerjakan sendiri setiap tahapan pembuatan batik. Proses pembuatan batik terbagi dalam 5 tahap. Ketika kain batik tersebut sudah selesai dibuat, maka bisa langsung dipasarkan dengan harga jual di kisaran Rp500.000 hingga Rp900.000. Kebetulan tahapan pembuatan batik itu ada 5 tahapan ya kalau menurut kita. Jadi pertama itu kita harus menyediakan kain putih, membuat pola. Itu pola itu sesuai yang kita inginkan atau pemesan inginkan. Setelah dipola itu kita dicanting, mungkin bisa dilihat di belakang seperti ini mencanting. Terus setelah selesai canting itu tahapnya pewarnaan sesuai yang diinginkan pewarnaannya apa. Kebetulan kita pakai pewarnaan masih pewarna sintetis ya, karena untuk pewarna alam pengerjaan agak lama dan harga pun mahal. Kalau untuk sintetis kan lumayan agak murah dan terjangkau. Terus untuk setelah pewarnaan kita ada penguncian. Jadi penguncian warna. Jadi setelah kering selama 12 jam setelah pewarnaan kita kunci menggunakan water glass. Itu sistem penguncian. Itu tahap keempat. Terus tahap kelima setelah dikunci kita ada tahap pelorotan. Itu pelorotan itu adalah melorotkan lilin-lilin dengan cara direbus pakai soda as. Jadi ada 5 tahapan seperti itu. Tak hanya Lilis yang merasa membatik adalah kegiatan yang menyenangkan. Selain bisa ikut melestarikan budaya, bagi Nining membatik adalah kegiatan yang menarik. Bahkan sebelum mengikuti pelatihan membatik yang ditawarkan kepada warga Rusun Tambora, Nining sudah ingin belajar membatik karena sering melihat acara tentang berbagai batik khas daerah di televisi. Karena itu, Nining menjadi salah satu warga Rusun Tambora yang terus konsisten untuk mengembangkan dan memajukan batik Tambora sejak awal diciptakannya. Awal mulanya sih saya suka nonton TV juga di TVRI, kan suka ada tuh acara-acara membatik kayak di Jogja gitu. Terus kayak saya tertarik, saya kayak pengen bisa gitu. Cara membatik gimana sih, kok kayaknya sulit ya, saya bilang gitu. Pas kebenaran di sini ada acara itu acara yang buat pelatihan ini ya, kita diminta untuk kumpul untuk dicari orang-orang ya yang berminat. Saya berminat, saya daftar aja. Iya. Kini batik Tambora sudah menjadi salah satu batik khas Betawi yang diakui keberadaannya. Kreativitas para perajin batik pun terus ditingkatkan dengan berbagai macam jenis pelatihan. Apalagi para perajin bebas untuk menuangkan idenya menjadi motif batik di atas helaian kain. Meski terpaku pada pakem motif khas Betawi seperti ondel-ondel, tugu monas, dan motif lainnya, namun para pembatik akan dengan senang hati menyesuaikan motif pilihan pelanggan tanpa mengurangi unsur budaya Betawi yang sudah ditetapkan. Pemirsa, masih banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, Bangga Buatan Indonesia segera kembali. Diam-diam udah kukirim algojo ke sana untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar etika. Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber.
beragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Wah, Silka, aku suka banget loh batik Betawi khas Tambora tadi. Selain warnanya yang juga terang, ternyata ini juga motifnya unik banget. Dan gak hanya itu, Anggi, usaha batik ini juga ternyata berhasil memberdayakan para ibu rumah tangga di Rusun Tambora. Wah, luar biasa, keren ya, pokoknya top banget deh. Semangatnya nggak hanya melestarikan budaya, tapi juga untuk mensejahterakan warga di sekitarnya. Ini dia informasi selengkapnya. Lilis Resmawati mengaku setelah menjadi perajin batik Tambora, ia semakin mengenal dunia bisnis, bahkan bermitra dengan pengusaha hingga pemerintah. Awalnya ia tak sengaja mengikuti pelatihan membatik karena didaftarkan oleh suaminya. Namun ternyata ketertarikannya untuk membatik membuatnya fokus untuk mengembangkan salah satu kekayaan budaya Betawi bersama dengan para ibu rumah tangga di Rusun Tambora, Jakarta Barat. Hingga kini, batik Tambora sudah berhasil menunjukkan eksistensinya selama 4 tahun terakhir. Dulu Ibu Ratu itu membina ibu-ibu Rusun Tambora sebanyak 20 orang. Pada bulan Agustus 2019 dilatihlah kita sebanyak 20 orang. Yang melatih kita itu, instruktur batiknya itu adalah Ibu Lili Mariasari. Seperti itu. Berlatihlah kita selama seminggu sebanyak 20 orang. Setelah pelatihan selesai, penutupan, akhirnya Ibu Lili pembina kita itu yang membawa mengajar batik ke kita, bertanya ke kita, "Ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu semangat. Bagaimana ini? Apakah mau sampai di sini aja membatiknya atau akan dilanjut?" Seperti itu. Akhirnya dengan semangat kita bilang, "Bu, lanjut supaya kita juga bisa menyalurkan bakat kita juga mungkin di bidang fashion membatik ini." Tak hanya berlatih untuk menjadi pembatik, pengalaman dan ketekunan membuat Lilis bersama para perajin batik lainnya bermetamorfosa menjadi pengajar membatik. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ketika permintaan barang di pasaran menurun, Lilis mulai berinovasi membuat produk yang sesuai dengan masa pandemi hingga memberikan pelatihan membatik ke berbagai kalangan. Mulai dari pelajar dan mahasiswa hingga peserta Abang None Jakarta. Alhamdulillah dengan kegiatan membatik itu memang sih semua ada positif dan ada negatif ya, ada suka dan ada duka. Tapi dari saya dan teman-teman yang tadinya tidak punya keahlian, yang tadinya tidak tahu apa-apa dan tidak tahu kemana-kemana, alhamdulillah dengan cara membatik ini, yang tadinya tidak tahu bisa tahu, yang tadinya tidak menghasilkan uang bisa menghasilkan uang, yang tadinya tidak kenal dengan pemerintahan dan pejabat-pejabat sekarang kita mengenal mereka, seperti itu. Sejak tahun 2019, membatik seakan menjadi dunia baru bagi Lilis dan para pembatik lainnya. Lilis bahkan tidak menemukan kesulitan ketika harus membagi waktu antara membatik dengan mengurus rumah tangga. Apalagi keluarganya memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas membatiknya. Justru bagi Lilis yang menjadi tantangan terbesarnya adalah menemukan dan memperluas pasar untuk batik Tambora. Harapan saya dan teman-teman mudah-mudahan
sekarang kan pandemi sudah berlalu ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang pesan batik ke kita dan batik kita pun semakin dikenal sama orang melalui TVRI ini. Mudah-mudahan mereka semakin melihat dan semakin tahu bahwa di Rumah Susun Tambora ada batik. Meski awalnya terdapat 20 orang pembatik dan kini hanya tersisa 10 orang, Lilis tidak menyerah untuk memajukan batik Tambora. Justru ia akan semakin gencar mengadakan pelatihan agar semakin banyak orang ikut mencintai kegiatan membatik. Ia pun membuka kesempatan dengan sangat luas bagi para warga Tambora jika tertarik belajar membatik dan ingin ikut serta mengembangkan batik Tambora sebagai batik khas Betawi yang berasal dari Jakarta Barat. Nah pemirsa, masih banyak lagi informasi yang unik dan juga menarik akan hadir sesaat lagi. Bangga Buatan Indonesia segera kembali. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Anggi, sekarang kan lagi musim liburan ya, pengen jalan-jalan, kira-kira pakai tas apa ya? Wah, kalau Anggi sih biasanya tas kanvas ya. Selain muatannya besar, juga gampang dibawa kemana-mana dan maksudnya ringkes ya gitu perasaannya. Bener juga. Jadi inget nih, ada tas kanvas yang dihias lukisan dan bahannya ramah lingkungan loh. Motifnya juga lucu-lucu, bertema Indonesia. Ada gambar ondel-ondel, Monas, dan juga bajai, Anggi. Unik banget ya yang satu ini. Ya udah kalau gitu kita langsung lihat yuk. Ini dia informasi selengkapnya. Kreativitas tanpa batas. Melalui kreativitas dan cita rasa seni menghasilkan karya yang unik dan menarik. Seperti tas-tas kanvas dan beragam cenderamata ini. Di tangan kreatif Alia Felicia, tas-tas kanvas dan aneka cenderamata itu didesain dengan gambar-gambar cantik bertema Indonesia yang dibuat sendiri oleh Alia dan keluarganya. Itulah yang membedakan produknya dengan usaha kerajinan serupa lainnya. Ciri khasnya gambar original. Jadi sebenarnya kalau tas, kaos, yang macam-macam souvenir itu umum lah ya. Nah, tapi gambarnya ini kita bikin sendiri, jadi original, nggak YouTubean, nggak dari Google. Nah, terus gambar tangan.
Jadi makanya ada gradasi-gradasi. Jadi ada yang pakai pensel, ada yang pakai apa. Nah, value-nya di situ. Alia juga melabeli produknya dengan nama yang unik, AIU Craft, yang artinya ada ini itu, atau juga bermakna art inovatif unik yang dirintisnya sejak tahun 2016. Produknya ramah lingkungan, tidak mengandung polister atau plastik, murni menggunakan kanvas dan kain katun. Tinta yang digunakan juga organik yang hanya bisa menempel di katun, kayu, dan kertas. Ia juga tidak menggunakan teknik sablon, melainkan mencetaknya dengan digital printing. Sebab proses menyablon menyebabkan limbah yang jumlahnya banyak dan mencemari lingkungan. Semakin banyak merchandise yang dikasih dengan kualitas jelek, semakin banyak sampah. Mulailah kita produksi sendiri merchandise tapi berkualitas, supaya dipakainya lama. Jadi dikasih, senang, dipakainya lama. Dipakai juga bangga, gambarnya Indonesia, gambarnya kita banget gitu. 4 tahun pertama, AIU Craft mampu memproduksi dan menjual kerajinan kanvas hingga 1.500 buah per bulan. Dengan harga jual berkisar Rp30.000 hingga Rp300.000, omsetnya rata-rata per bulan mencapai Rp100 juta. Namun pandemi COVID-19 yang berimbas pada banyak sektor juga berdampak pada usahanya. Omsetnya turun drastis, bahkan ia terpaksa memulangkan sebagian pekerjanya. Jauh berkurang, 1% aja nggak ada. Sisa 1% tuh nggak. Akhirnya saudara-saudara yang kebanyakan akhirnya kita harus mau nggak mau rumahkan. Mall-mall semua tutup. Kan kita ada distribution outlet, jadi kita titip jual di beberapa mall di Jakarta. Itu juga omset parah. Kendati demikian, Alia tidak tinggal diam. Ia tetap optimis dan berusaha melakukan inovasi. Hingga akhirnya tercipta produk-produk baru. Selama kita lagi nggak ada kerjaan yang langsung dibayar, kita bikin-bikin. Terciptalah jam, terciptalah baju bayi. Kita ada baju bayi, kita bikin baju bayi. Karena saya punya bayi, punya anak, kan anak tetap gede. Wah, nih kayaknya lebih laku nih. Kita mulai pajang, bikin pajang. Kita berharap teman-teman orang-orang Indonesia bangga pakai produk lokal. Produk lokal, gambarnya lokal, gambar sendiri. Terus kita emang banyak suku bangsa, emang banyak agama, emang banyak berbeda-beda, tapi tetap kita bungkus dalam satu Indonesia. Harus bangga. Menularkan kebanggaan itu. Tidak sekedar berwirausaha, melalui kerajinan kanvas karyanya, Alia berharap semakin banyak orang yang tergerak untuk mencintai alam dan mencintai Indonesia dengan keberagamannya. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI.
Otomania. Jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen. Tayang 30 menit. Hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nah, pemirsa dan juga Silka, sekarang ini kan pemerintah tengah gencarnya mendorong berkembangnya UMKM dan juga produk lokal asli Indonesia. Iya dong, harus. Apalagi di berbagai daerah itu kan punya produk-produk kerajinan yang bagus dan memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Betul banget Silka, untuk mendorong kemajuan produk lokal dan juga pelaku UMKM-nya, ini pemerintah membangun ruang kreatif atau juga kreatif hub di sejumlah daerah di tanah air. Ini salah satunya yang belum lama ini juga diresmikan oleh Presiden. Ini ternyata ada di Papua, namanya Youth Creative Hub. Dan ini juga diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Wow, keren. Yuk kita simak, ini dia liputan selengkapnya. Creative Hub sebagai simpul pegiat ekonomi kreatif didirikan untuk menampung dan mengasah berbagai ide kreatif dari para pelaku ekonomi kreatif dan UKM yang diharapkan dapat membangun dan meningkatkan kegiatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk bernilai ekonomis. Saat ini Creative Hub ada di sejumlah kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Terbaru, Presiden Joko Widodo meresmikan Papua Youth Creative Hub di kota Jayapura, Papua yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi generasi muda Papua dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Presiden Jokowi berharap keberadaan pusat kreativitas itu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Papua. Mulai dari yang berkaitan dengan peternakan, kemudian perikanan, kemudian industri-industri kreatifnya, kemudian ada yang membangun aplikasi platform, kemudian ada fashion, ada musik, ada fotografi, ada semuanya di sini, ada semuanya. Ini akan memberikan kesempatan, memberikan peluang pada anak-anak muda Papua untuk bisa meningkatkan, mengembangkan kualitas SDM. Oleh sebab itu, tadi saya perintah agar ini tidak hanya di Papua saja, tapi dibuat juga di NTT, di Maluku, Aceh. Pembangunan Papua Youth Creative Hub merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Istana Negara pada September 2019 lalu antara Presiden Joko Widodo dengan anak muda Papua yang bercita-cita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Presiden Jokowi menilai keberadaan Papua Youth Creative Hub sangat tepat untuk menghadapi bonus demografi Indonesia pada tahun 2035 nanti dengan banyaknya penduduk Indonesia usia produktif yang memerlukan wadah dan peluang kerja. Keberadaan Papua Youth Creative Hub diharapkan bisa menjadi simpul pelaku ekonomi kreatif di Papua, sekaligus wadah bagi anak muda, perajin, dan pelaku UKM di Papua untuk mengembangkan bisnis, membangun jejaring, saling berkolaborasi, dan menjadi salah satu jalan membuka banyak lapangan kerja serta mendorong pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga dapat menginspirasi Anda dan meningkatkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Betul banget Silka. Nah, jangan lupa nih, pemirsa Bangga Buatan Indonesia akan hadir kembali di episode yang akan datang. Maju terus karya anak bangsa. Kita bangga Buatan Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.